kita mau syuting Roku Japan. Cek. Wih. Cek. Ini undang penyanyi kan, Kak? Hah, udah. Sehat, Jul? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar, Nang? Baik. Talk show standar. Lu beneran sehat? Sehat. Sehat. Wow, sebuah penegasan untuk kayak ada tulisan tapi lu stabilo. Enggak, lu kayak dibentak sama kata-kata sehat. Sehat. Soalnya gue baru pertama kali kan keluh. Gue bahkan tadi gue sempet tanya dulu sama Genus kayak kontennya Danang yang kemana sih, kan lo ada yang sama Diki Divi yang gue liat di YouTube, ada yang sendiri. Gue nggak tahu yang mana tuh. Yang sendiri. Oke. Yang gini, yang apa udah. Sih konsepnya nih, gue takut deh. Lu jangan gitu dong. Ya gue takut. Iya gue nanya, kalau gue pengen nanya gue nanya. Kalau lu lagi ngomong gue dengerin gitu doang. Oke. Nggak ada intensi mau Jul gini aja gitu atau lu gini. Atau kayak teteh kayak ya ada ibu gue dari bawah, ada gue dari belakang sini. Oke. Iya soalnya kan Julio kan dari dulu kita lihat ceria. Apa? Julio tuh dari dulu soalnya kita lihat ceria. Oke. Orang yang ceria terus tuh mencurigakan buat gua. Iya lagi, itu banyak tuh quotes-nya di Pinterest anjir. Sering juga muncul di TikTok lately. Nah, pokoknya ya maksud gua kan Seru. terlalu terang. Maju. Soalnya kan terlalu terang sama gelap sama aja, sama-sama bikin gak kelihatan kan. Betul. Di balik itu ada apa penasaran gue. Julio yang bubbly itu apakah sehat-sehat dan baik-baik saja? Ya, sebenarnya sih broken insight ya. Anjay. Enggak. Butuh UC 1000? Sponsor dong. Broken insight karena lu capek kerja. Karena kan sekarang program lu banyak banget. Prambors ada. Alhamdulillah. Terus sama NZ di KFC ada. Ya kuy. Ya Kue Entertainment. Terus? Apa ada beberapa yang ongoing yang belum bisa kita. Ya kesannya banyak. Seru banget gak? Bagus. Sama ada beberapa yang kan mohon doanya aja pemirsa ya. Gitu. Party masih jalan. Enggak lagi Nang. Masa? Fun fact nah itu. Seru nggak? Orang-orang selalu merasa gua Party goers. iya. Nah gue kadang-kadang suka bingung sendiri. Ya mungkin gue dulu kayak gitu. Tapi sekarang sih udah enggak lagi. Udah nggak party? Bukannya tidak sama sekali enggak ya. Mungkin Cuman, dari diskotik. Dari klub ke lounge. Iya. Oh. Dan itu pun lounge-nya gue nggak yang tiap hari. Dulu kan gue bisa kayak income nggak seberapa, pakai party mulu. Sekarang gue nggak. Sekarang gue lebih ke nabung, Main anjing. sedekah ibadah. Seru. Sedekah Jarang masuk YouTube ibadah. orang nih. Iya. Gitu. Jadi lu everything's fine ya? At least gue percaya everything's fine. At least lu percaya. Yang menggoyahkan kepercayaan lu apa? Karena kan kepercayaan bisa jadi yakin dan terbukti kalau ada buktinya kan. Iya. Yang sekarang lagi menggoyahkan kepercayaan lu ada nggak? Sebenarnya bukan masalah menggoyahkan atau gimana ya. Cuman menurut gua everything's fine atau tidak fine itu kan tergantung dari cara lo berpikir, cara lo memandang dunia. Anjay, keren banget. Yang pegang kamera boleh minta tepuk tangan jangan geleng-geleng. Iya gitu. Jadi maksudnya ya gua tuh lagi berusaha untuk mengontrol dunia dari mindset gua aja sebenarnya gitu. Kalau misalkan kayak Stoicism. Julio lagi baca Stoicism. iya, gue tahu tuh momen stoik itu kan. Tapi gue tahu gue belum berada di situ. Cuman kayak ya udah gue lagi mau ya lu juga pernah lah ngomong kayak gue segala macam bahwa ya gue lagi belajar untuk tidak panik. Apa yang sedang gue alamin gue selesaikan satu persatu. Keren banget anjing. Jadi lu lagi menyelesaikan satu persatu. Ya, Yang mudah, ya dari yang mudah dulu apa dari yang susah dulu? dari sebenarnya gue tuh pengecut ya. Jadi gue tuh masih dari yang mudah dulu. Misalkan kayak ada 5 nih. Yang 5 nih paling susah nih. Jadi gue nomor 1 selesai, 2 selesai. Pas gue mau ketiga muncul lagi nih masalahnya. Akan gue lihat, oh ini mudah apa sulit. Kalau mudah gue kerjakan, kalau sulit taruh paling atas lagi aja gitu. Gue gitu. Jadi prioritas lu sekarang adalah menyelesaikan tantangan-tantangan yang terjadi di hidupnya Julio nih. Yoi.
Seru gak sih? Seru ya? Tantangan apa sih yang bisa lu ceritain, Jul? Apa ya? Anjing lu yang mulai dewasa. Anjing gue udah pinter banget. Udah pinter banget, Nang. Lu lihat deh, bentar-bentar. Iya, Sebentar, ini harus boleh. gue pamerkan. Oh, tapi dia stories, dia cuma 24 jam. Sorry. Oh, stories tuh baru cuma 24 jam, Jul? Iya. Baru tahu gue. Sebenarnya lo bisa nyari di archive, jadi gue bisa ngambil lagi, cuman itu hanya buat klien minta insight ya. Kita kan temenan, gak usah ya Nang ya. Nanti gue kirim lagi aja kalau ada foto anjing gue lagi tidur ya. Itu Dia sih. pinternya gimana? Pinter coy. Kayak dulu tuh waktu pertama kali gue punya anjing tuh, ya kayak lo punya anak sih, gimana sih? Dulu tuh nakal, bukan nakal, cuman dulu tuh kayak gue tidak mengerti cara berinteraksi dengan Leo, begitupun Leo masih tidak mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan gua gitu. Lu melihara anjing atau keripik kentang sih sebenarnya? Anjing, keripik kentang, anjing. Namanya Leo. Namanya Leo, isinya, iya. yang isinya angin doang kan. Sorry Leo, mohon maaf. Nah ya gitu, sekarang dia sudah bertumbuh dewasa, dia udah hidup 2 tahun sama gua, jadi lebih saling kayak koneksinya tuh ada gitu loh. Umurnya berapa tahun lagi sih? Hah? Maksud lo? Iya, umurnya berapa tahun lagi sih kalau anjing udah 2 tahun? Berapa tahun lagi dia? Ya harapan gue sih 20 sampai 15 bahkan lebih ya. Segitu tapi emang? Tidak. Oh. Kayak 12, 13. Lu udah siap? Enggak lah, gila lu. Kagak lah, enggak pernah. Soalnya kan seorang Jilu kayaknya banyak hal yang tidak mudah dilepaskan sama. Takut. Genus tolong. Aduh. Oh, enggak. Wow. Enggak gini. Wah, gue kayak ditampar barusan. Enggak. Julio, bukan, sabar. Julio itu kan yang gua kenal kan yang di mobil dulu kan, yang kita ngobrol panjang lebar, ingat enggak? Yang gua nganterin lu balik. Iya. Habis itu kan gue cuma bisa ngeliat di Instagram. Kok lu masih inget sih, Nang? Apa? Kok lu masih inget sih? Ya karena buat gua itu precious momennya. Oh, oke. Bisa ngobrol sama Julio yang kayak gitu tuh precious. Dan gua nggak bisa ngasih tahu ke orang banyak obrolannya apa. Nggak bisa, nggak keluar tuh sama sekali. Nah, momen itu akhirnya gua jauh dari lingkungan lo. Yang gue bisa lihat lewat Instagram. Iya benar. Nah dari situ gue ngeliat, Julio udah besar, Julio ini, Julio itu. Kok lengket? Kok tiba-tiba ada attachment kemana-mana gitu. Ya mungkin buat berjaga-jaga. Jadi kalau kita kehilangan A, kita masih ada B sampai Z. Nggak tahu nggak sih. Cuman dia lagi, gue takut. Seperti yang lu bilang, aku barusan ditelanjangi pemirsa. Gue cuma nanya. Rasanya seperti foreplay. Rasanya enggak, gue kan cuma gue nanya aja. Kan itu yang gue lihat bisa salah. Tapi kebetulan benar. Iya, kebetulan. Sandika cerita ya ke lo, enggak ya? Enggak ada. Oh, oke. Semua orang yang maksud gue yang berhubungan sama lo, bahkan Genus yang seminggu ini aja gue ketemu 3 kali nggak cerita apa-apa kecuali aktivitas lo di radio. Gue tuh suka mau ikut lu sarapan sama Genus. Nah gue nggak mau lah, ada lu. Oke, I know that. Gue mending jalan bersama Leo, keripik kentang asli. Iya maksud gue ya lu udah siap. Maksud gue kehilangan sesuatu yang pasti hilang. Itu adalah ketakutan terbesar gue ya kayaknya. Itu adalah ketakutan terbesar gue yang sebenarnya setiap hari low-key gue selalu kayak siap karena kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi dan kapan gitu. Cuman belum siap sih gue. Belum siap. Siapapun ya maksudnya ya belum siap. Itu ketakutan terbesar gue sebenarnya. Kehilangan orang-orang yang gue cintai gitu. Kehilangan atau kesepian? Kesepian anjing. Nang takut dah Nang. Loh enggak gue ya, soalnya kan kayak kehilangan itu kan gue tuh tidak suka the idea of being lonely kan sebenarnya. Nah ya udah itu dah. Nah kan sendiri itu kan akarnya adalah ya lo kehilangan gitu. Oke. Gitu. Iya kok lo tahu sih? Ya nggak tahu. Gue kan nggak tahu makanya gue nanya. Gitu. Takut dah gue. Lo takut? Nah makanya gue nanya kan. Gitu. Emang tugas gue di sini nanya. Berarti lu the idea of being lonely itu lu nggak suka? Nggak suka. Sama sekali. Makanya itu gue tuh sekarang lucunya adalah gue malas keluar tapi gue tidak nyaman di rumah. Gue malas keluar karena menurut gue terlalu berisik, terlalu bising. Tapi kalau di rumah
Pokoknya gue tuh di rumah, gue paling nggak bisa di rumah tuh sore-sore. Karena kan pergantian langit dari terang ke gelap. Maya tuh gue nggak bisa tuh. Karena kenapa? Mungkin rasanya kayak walaupun lo cuma 30 menit, tapi misalkan lo dari jam 5 sampai jam 6 sendiri. Itu tuh rasanya lama banget lo sendiri, ngerti gak lo maksud gue? Misalkan gue di kamar sendiri nih, kayak waktu COVID gitu di kamar gue sendiri. Dari jam 5 sampai jam 6 itu tuh rasanya menurut gue udah kayak 2 minggu. Karena dari langit terang ke gelap gitu. Menurut gue kayak udah ada 2 unsur kehidupan tuh yang lo lewati lo sendiri di kamar itu. Oh, ya itu gitu. tadi ya. Saking gue tidak sukanya sendiri kayaknya. Mungkin karena lo tidak suka pergantian, perubahan. Enggak. Gue selalu excited dengan perubahan. Mungkin tergantung jenis perubahannya kayak gimana sih. Ketika itu ke arah yang lebih baik, mungkin gue suka. Yang lebih baik tuh menurut Julio gimana sih? Gelap ke terang. Oh, gelap ke terang. Iya. Daripada terang ke gelap, lo lebih suka gelap ke terang. Iya, gitu. Oh, gelap ke terang. Makanya gue suka banget momen-momen keluar klub. Iya, kan dari gelap ke terang gitu kan. Oh. Iya. Tapi di momen-momen keluar klub, lo menemukan diri lo? Seringnya sih mabuk total. Jadi I can find myself. Enggak. Itu enggak sih. Gue ingat lah lu pernah bilang ketika lu minum alkohol itu lu cuman meminjam kesenangan esok hari. Jadi ya sebenarnya gue tahu itu, cuman at least itu bisa membuat gue bahagia pada saat itu. Katanya lah gitu. Kenapa lu harus membuat diri lu bahagia saat itu? Ya kalau bukan lu siapa lagi? Kalau bukan lu kalau bukan gue bisa bikin gue bahagia siapa lagi? Masa mau klien? Oh. Iya kan. Oh, ini bukan klien Open BO ya pemirsa ya. Ini adalah brand-brand yang terhormat. Hidup, I love you. Enggak, sebentar, gue mau nanya. Ini bukannya gue ngejudge lu ya, tapi yang gue pertanyakan adalah tadi kan yang lucu adalah lu, ya kalau bukan gue siapa lagi. Jadi lu sikat aja sekarang. Nah, yang bikin happy adalah Julionya atau Julio minum alkoholnya, berarti alkoholnya. Atau state Julio saat Julio bersama teman-teman. Julio bersama teman-teman. Iya. Menarik. Jadi ada alkohol nggak ada alkohol, Julio asal sama teman-teman. Tapi kalau nggak ada alkohol tuh Julio tuh bisa sih kayaknya. Teman-teman gue pada nggak bisa, gue bisa-bisa aja. Oh, udah mulai fitnah masa ya? Ini tuh muka-mukanya muncul semua. Kayak ini apa karakter Taken gitu. Bangsat. Siapa yang tukang bangun? Oke. Gitu. Jadi Julio lebih senang keramaian. Enggak, Nang. Enggak juga. Gue gak suka keramaian. Sekarang tuh gue lebih suka quality time, ngerti gak lo? Quality time? Iya. Sendiri? Tidak. Harus ada orang. Tapi juga gue gak suka rame-rame. Lo ngerti gak? Gue tuh gak suka ke festival. Gue kemarin abis kerja. Kan baru ada festival kemarin. Gue ada kerjaan di situ. Gue udah bilang kayak, aduh gue gak pengen banget lagi. Tapi kata orang-orang, jangan tolak uang. Benar. Nah tapi benar-benar ini benar-benar terjadi. Yeah. Jadi gue baru masuk ke festival itu, ya Allah Nang, baru kayak, tau kan scan tiket? Yeah. Baru scan tiket, gue udah pucat, terus gue sampai bilang kayak, kayak gue mau pulang deh, gue nggak bisa bukan karena gue males ya, karena gue rasanya mau muntah. Gitu. Mungkin gue nggak suka the idea of ada orang tuh rame, tapi lu nggak kenal gitu, ngerti nggak lo? Lu gitu. Sukanya sama orang-orang yang lu udah nyaman? Iya. Gitu. Menarik. Kemarin sih gue datang ke festival sepi ya. Hah? Iya, festival catur. Iya anjing. Iya. Sepi aja. Kayak dia sih sama Mas Benteng Mas. Saya jualan benteng. Anjing. Habis itu dimusuhin karena main catur. Jadi lu sukanya sama orang-orang yang lu kenal. Iya. Yang lu udah nyaman. Iya. Nih mau tau gak kenapa gue suka banget ke luar negeri? Kenapa? Karena gue berada di tengah keramaian yang total tidak kenal. Jadi gue tidak usah gimana ya? Lo ngerti gak? Gini. Lo bisa jadi Julio sepenuhnya? Bukan. Lo pasti bingung karena gue juga agak bingung. Soalnya gini Nang, gue tuh gak suka di idea of misalkan gue ke sebuah tempat sama lu misalkan gue ke Sensi, gue gak nyaman karena gue akan ketemu orang yang gue kenal setengah-setengah. Yang kayak cuman pernah ketemu di sini. Kalau ketemu dia, gue gak tahu harus ngapain. Gue kayak, apa gue putar balik, Nah, gue tuh suka main ke tempat yang bener-bener asing sekaligus. Seperti misalkan lo ke Pecinan, lo ke Chinatown, atau kayak lo ke luar negeri. Atau ya itu, lo cuma berkumpul di sebuah tempat hanya bersama orang-orang terdekat lo.
Itu sekarang gue suka kayak gitu. Dulu kan gue kan kayak the more the merrier. Sekarang gue enggak, gue lebih ke kayak udah kayak kita aja nih berempat gitu nongkrong di sini. Gue bisa nih kita berempat di ruangan sepi ini gue bisa nih. Gitu ngobrol-ngobrol gitu. Kalau lu sama orang baru yang bisa membuat lu, kayaknya nih orang bisa nih jadi temen gue, itu gimana sih? Orang yang kayak gimana sih kriterianya, Jul? Orang baru pasti memperlihatkan sesuatu dong. Iya. Orangnya kayak gimana sih? Kriteria kayak nggak ada Nang, karena maksudnya orang kan cocok sama kita untuk berteman atau pacaran. Ngomongin si pacaran tuh. Terakhir tadi nggak usah rambutnya lu tanya pacar. Terakhir soal pacaran sih, lu di pagar nggak dibukain. Udah lama banget tuh. Nah itu maksudnya gue nggak pernah ada kriteria Nang. Maksudnya ketika cocok ya cocok, ketika enggak ya enggak. Itu kan masalah lo ngerasa. Nah perasaan kan nggak ada wujud fisiknya gitu maksud gue. Kalau ngomongin rasa berarti kan kita nggak ngomongin ideal sosok, tapi adalah bagaimana rasa lu berkembang, care, sayang. Iya. Orang yang bisa membuat Julio care dan sayang tuh orang yang kayak apa sih, Jul? Orang yang membuat care dan sayang ya, mungkin orang yang selalu ada sih. Orang yang exist ya, bukan selalu ada buat gue gitu. Maksudnya ketika gue sering ketemu dia, ya kan lama kelamaan lo ngerti gak sih? Kayak pasti kayak akan pelan-pelan tuh gue care gitu. Dari semua orang yang Julio care dan sayang, ada nggak yang ternyata nggak sayang sama care sama Julio juga? Nggak ada kayaknya. Gue nggak tahu. Tapi gue pun gue tidak seterbuka seperti yang orang-orang pikirkan sebenarnya. Maksudnya kan lo tau kan kayak Julio temennya banyak apa segala macam, tapi gue deket juga nggak sebanyak itu sih. Dan so far siapa yang pernah bilang sama gue ya, maksudnya ketika lo sayang sama orang ya lu tidak perlu berharap dia sayang balik sama lo gitu, karena ketika lo sayang sama sahabat misalkan, itu kan keluarga yang lu pilih ya, itu bukan keluarga yang kalian saling memilih, maksudnya keluarga yang gue pilih. Nah berarti cukup perasaan gue ke dia aja gitu, saya cukup gue mau temenan sama dia, gue sayang sama dia. Misalkan gue sayang sama lu, gue tidak berharap lu sayang sama gue, karena gue tahu lu punya keluarga kecil lo dengan Galabi. Jadi ya ketika gue sayang sama lo ya itu gue ke lu, bukan lu ke gue gitu. Jadi lu lebih suka ngasih? Iya aku seneng banget di idea of memberi. Yang ngasih lu siapa? Tuhan dah. Gue nggak tahu, sedih juga ya. Gue anjing. Lu bukan. Tolong. Enggak, gue cuma nanya. Kalau lu suka ngasih, yang ngasih lu siapa? Tuhan aja dah tuh kayak lu masih ragu kayak Tuhan ngasih gue nggak ya? Tuhan aja kali ya gitu kayak gitu. Ya. Yang ngasih Julio siapa? Nggak perlu kok. Karena kan gue bilang gue bahagia, di idea of gue memberi itu kan gue bahagia. Nah si bahagia yang gue rasakan itu udah cukup deh kayaknya. So far ya, gue merasa itu udah cukup buat gue. Sudah cukup atau sudah cukup kayaknya? Sudah cukup kayaknya. Ya, soalnya Oke. Soalnya gue tuh bukan tipe orang yang kayak berharap. Nah, kecuali misalkan gue udah pernah merasakan nih ada satu sahabat gue, dia ngelakuin sesuatu yang bikin gue seneng. Ntar someday gue bakal expect teman-teman gue ngelakuin hal itu gitu. Tapi sampai sekarang sih kayaknya gue, ya maksudnya ya mereka semua juga sayang sama gue gitu. Sensitivitas lo ini lo bawa ke pekerjaan lo nggak, Jo? Maksudnya? Iya, maksud gue. Ini kayak Amber Heard sama Johnny Depp nih. Sorry, maksudnya? Maksud gue, sensitivitas lo ini kan jadi senjata lo untuk bisa denger partner siaran lo, bisa menelaah konten siaran lo, akhirnya bisa lo present dengan Yahoo gitu. Lo membawa kesensitivitas ini ke pekerjaan lo nggak? Ke ranah pekerjaan lo nggak? Atau lu menjadi Julio yang lain lagi saat bekerja? Iya, itu deh kayaknya. Kok gue nggak tahu. Mungkin gue masih belum begitu mengerti apa sensitivitas yang lo maksud. Cuman gue menangkap ketika lo bilang menjadi Julio yang lain ketika bekerja. Sensitivitas itu adalah sensitivitas mumpung sekarang ada maksimal. Mumpung Leo ada. Sekarang mumpung teman gue masih ada, ya gue mau sayang sama dia, gue mau ngasih gitu. Gue untuk bekerja, gue tidak pernah
mumpung kayak yang tadi gitu. Cuman itu gue azas profesional aja sih, maksudnya kayak kerja ya kerja. Karena gue nggak tahu ini maksud lo apa bukan, tapi ketika kayak gue tuh nggak pernah mau mencampurkan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Caranya fokus. Versi Julio. Iya, aku sih seringnya jawab versi on the spot ya kan. Kalau versi Julio gimana ya? Ketika gini, ketika gua kerja, misalkan kayak tadi pagi gitu. Ketika gua kerja, gua nyampe ke lokasi, ya udah situ gua sudah perhatian gua full untuk acara gua di situ pada saat itu. Misalnya gua nggak pegang handphone, gua nggak apa gitu. Karena gua takutnya FOMO. Iya, tapi itu juga masih pagi sih. Kalau siaran juga gue kadang-kadang pegang handphone sih. Tapi di Amerika kan lagi malam. Betul. Tapi kan teman-temanku di Amerika tidak ada ya. Soalnya lagi pada di Indonesia semua. Kita semua alhamdulillah sudah kere sekarang. Kita kembali bekerja tak pernah bertemu. Ya itu sih Nang. Fokus karena ya, dan lagi gue tuh belajar dari teman-teman gue gitu. Lo jangan ada lo. Lah serius, gue belajar dari banyak orang gitu. Dan itu kan hal yang tadinya sangat susah buat gue lakukan gitu. Susah tuh maksudnya gimana? Fokus? Gue tuh tadinya nggak bisa fokus. Gue selalu melihat semuanya tuh dari bigger picture-nya. Maksudnya kayak dulu tuh gue tuh kalau bangun pagi, oke, gue ada jadwal apa aja hari ini, A, B, C, D. Ketika gue ngerjain A, gue akan mikirin B, C, D. Jadi akhirnya di A gue gak fokus. Kalau ketika gue ngerjain B, gue akan memikirkan C dan D dan akan menyesali yang A. Jadi akhirnya gue di B tidak fokus. Itu terjadi terus menerus sampai akhirnya sekarang gue kayak ya udah, emang kadang-kadang tuh ada hal yang gue lupa denger dari siapa, tapi dan again dari teman-teman gue yang tersayang semua, bahwa tidak semua hal bisa kita atur gitu. Ya lo atur yang bisa lo atur, lepaskan yang nggak bisa lo atur gitu. Fokus. Gitu. Thank you. I know I'm stoic. Wow. Gue sempat dengar Mario bilang that stoic, enggak ya? Iya benar. Mario ngomong gitu. Oh, ada Mario ya. Habis ini Mario kali. Gitu. Jadi nah, lo nggak bingung kan gue ngomong apa? Soalnya gue tuh takut orang gue ngomong gue bingung. Nah, itu pertanyaan kedua gue. Tapi yang pertama dulu adalah, kalau lu udah bisa ngatur fokus lo kayak gitu, berarti enak dong. Saat lu bisa fokus sama yang lu suka aja, berarti sesuatu yang memberatkan lu bukan jadi masalah buat lu, karena lu nggak fokus ke situ. Fokus ke, misalnya nih, mumpung ada Leo, mumpung ada Prambors, ya lu fokusnya mumpung mereka ada, bukan kalau nanti mereka nggak ada gimana gitu kan? Iya, nah tapi kan ketika lo fokus itu kan lo tidak, fokus itu bukan hal yang bisa berjalan 24/7 kan, drain badan lo. Di momen ketika misalkan kerjaan gue cuma siaran gitu di hari itu, gue ada waktu kosong tuh nonton handphone gitu. Nah ketika gue nonton handphone, pikiran gue traveling. Nah itu tuh gue tuh gitu. Makanya gue tuh paling takut nggak bisa tidur di malam hari. Gue takut insomnia. Karena padahal lu bukan Adit ya? Adit insomnia. Iya betul. Apa kabar ya? Baik. Setelah bocor kepalanya, itu Iyas. Iya. Nah jadi ketika gue pikiran gue traveling itu, gue panik sendiri. Karena gue takutin hal yang belum tentu terjadi. Oh, cemas. Iya cemas. Yang lu cemasin apa sih, top 3? Kehilangan orang yang gue cintai, 1. Tidak bisa membahagiakan keluarga gue, nomor 2. 3 kebanyakan sih. 3 tuh hal yang gue cemaskan ya. Sendiri. Oh. Jadi yang pertama adalah kehilangan orang yang gue dicintai. Kedua tidak bisa membahagiakan keluarga. Yang ketiga sendiri. Takut kehilangan orang yang dicintai. Julio kan juga orang. Iya. Julio takut nggak kehilangan Julio? Enggak deh kayaknya. Enggak, gue nggak tahu soalnya. Maksudnya gue tidak. Selama ini Julio menemukan dirinya kan, full kan, sebagai content creator. Apa enggak? Lu konten kan? Apa lu bikin konten tapi lu nggak konten? Hah? Maksudnya? Enggak. Ini kita tidak lagi sedang berpose ya. Sorry. Ini bukan lagi ngambil foto buat thumbnail barusan.
Iya maksud gue sebagai orang yang membuat konten gitu, lu tidak kehilangan diri lu kan, lu tetap tahu lu Julio yang seperti apa kan. Ya gue tahu gue Julio yang cheerful. Tapi maksudnya gue nggak tahu lo bilang gue content creator karena gue tidak merasa gue adalah seorang Julio. Gue akan mengerjakan apapun yang gue kerjakan. Gue tidak berfokus pada content creator pun tidak berfokus Nggak, pada content creator kan nggak harus YouTube dan siaran. Instagram. Iya. OnlyFans? Ya itu juga. Iya. Nggak fokus ke situ. Ntar kita collab ya. Ngapain aja? Yuk kita telanjang kaki. Ya gitu. Kalau lu takut tidak bisa membahagiakan keluarga lu takut nggak tidak bisa membahagiakan diri lu juga, Jul? Enggak. Lu tahu cara lu bahagia berarti ya? Tidak, tapi gue nggak tahu kenapa ini juga mungkin hal yang salah, tapi gue nggak tahu kenapa. Belum tentu salah. Iya sih, cuman gue nggak tahu ini apakah for the sake of zodiak gitu. Gue tuh sangat tidak apa-apa, gue tidak bahagia. Yang jelas orang-orang yang gue inginkan bahagia, ngerti nggak? Kalau lu tidak bahagia, pernah nggak lu ngalamin gini, Jul? Ini gue penasaran aja. Kalau lu bisa kayak gitu, kayak misalnya ada lu bantuin teman lu bantuin gue nih, lu minta tolong ke gue nggak bisa, lu kesel nggak sama dia? Kalau gue udah tolongin, kenapa lu nggak nolong gue balik? Iya, itu pernah terjadi sama gue. Oh serius lu? Di sahabat gue dan sampai sekarang bersahabat gitu, gue tidak apa-apa. Mungkin karena gue tahu pada saat itu dia tidak bisa karena benar-benar dia tidak bisa, bukan karena dia tidak ingin gitu loh. Iya. Gitu. Gue nggak apa-apa. Tapi ada juga kasusnya orang kayak gitu, kayak dia iniin gue berkali-kali kayak nggak bisa gue kayak oh tai loh, ya udah deh gitu. Oh lo langsung bye aja? Iya, ada juga. Tapi maksudnya gue tuh tidak pernah takut untuk dikecewakan atau misalkan someday keluarga gue atau teman gue kagak bisa ngebantu gue gitu, karena ya itu, dan again ketika gue memberi gue tidak pernah berharap untuk untuk kayak dikembalikan gitu. Apa yang membuat lu kayak gitu sih, Jul? Karena dengan gue gitu gue bahagia, gue happy nang. Gue tuh suka banget di idea of membeli kado. Makanya gue tuh kalau misalkan ada yang atau keluarga gue misalkan ulang tahun, gue tuh suka banget apapun kadonya akan gue bungkus kado rapih, ngerti gak lo? Karena gue tuh suka gue lagi di mall lagi mau beliin adik gue kado, tante gue kado, gue suka apapun, mau kayak cuman misalkan vakum atau kayak mobil lah, cerita orang kaya. Andre Taulani vakum nih maksudnya set dibungkus kosong kan? Karena vakum. Vakum. Cuti. Ya gitu, gue tuh suka. Kan sebenarnya kan yang paling penting kan adalah bahagia ya. Gue nggak tahu sih kalau nanti ketika kita bertumbuh ya dan hari terus berganti. Cuman sekarang kan yang paling penting adalah bahagia. Nah, the idea of memberi itu beneran itu bikin gue bahagia banget. Beneran full bikin lo bahagia? Bahagia banget, makanya gue suka banget beli kado. Gue tuh sering tukeran kado sama teman-teman gue. Iya, karena gue penasaran aja, Julio kan selalu mengutamakan orang lain. Gitu. Nah, gue penasaran aja sekarang Julio tuh gimana sih? Cuman kayak sekarang gue sudah nggak semengutamakan orang lain dulu sih. Gitu. Sekarang ya ada juga. Udah lebih milih. Nggak milih kayaknya, cuman kayaknya karena gue ke orang-orang yang kadang-kadang nih ada beberapa teman-teman gue yang deket ya gue juga tai gitu. Tai, tapi cuman gue masih senang memberikan, maksudnya gue masih senang the idea of mengalah untuk orang lain itu gue seneng gitu. Mungkin masih cuman udah nggak separah dulu. Nah kalau dulu tuh gue bisa baik ke orang yang bahkan gue belum deket. Nah itu bedanya. Menarik. Iya. Berarti versi ultimate Julio tuh kayak gimana sih, Jul? Ultimate itu apa ya? Contohnya apa? Julio misalnya tiba-tiba bisa menjentikan jari dan menghilangkan 50% populasi gitu. Itu versi ultimate lo gitu. Atau apa impian lo tuh apa sih, Jul? Gue penasaran aja. Impian? Iya, impian lo tuh apa sih? Julio tuh mau apa sih? Mau bahagia. Anjing, karena hidup gue gak bahagia banget. Tapi gak tahu ya, karena happy tuh cukup ya buat gue. Lah gak tahu, gue tadi kan mungkin gini, lu kan suka ngasih. Dengan memberi lu bahagia. Berarti lu udah gak pengen bahagia karena lu udah dapet dong. Iya. Terus versi, dan gue merasa itu mungkin sudah ultimate gue. Itu udah ultimate. Anjing rendahan banget ya, harusnya lebih tinggi daripada itu ya. Enggak, kan orang kan beda-beda. Masa direndahin? Iya, cuman kan cara lo untuk merasa happy kan beda-beda ya. Bener. Nah beda-beda. Nah gue tuh banyak caranya. Gue beli kado, gue memberi, gue bahagia, gue liburan. Walaupun itu ngabisin duitnya kayak anjing juga gue bahagia. Tapi kan duit bisa dicari, experience enggak? Itu selalu gue
ngomong ke diri gue setiap hari gue bangun di Amerika. Duit tinggal segini, bisa dicari. Keren, bangga gue. Dan akhirnya gitu, alhamdulillah pulang-pulang rekening kosong. Tapi kan ini hati, pikiran, hormon full semua. Full. Langsung kayak kerja. Harus karantina. Fuck, karantina dulu. Ada nggak bisa kerja di hotel? Gitu. Ada kan tapi. Live Traveloka, thank you. Keren. Nah berarti di pekerjaan juga sekarang rezeki juga udah aman lah ya buat seorang Julio ya. Alhamdulillah banget, dicukupkan. Secara industri apa segala macam nggak ada yang bikin Julio gimana banget lah ya. Gue masih menginginkan lebih sih sebenarnya. Maksudnya kalau rezeki gue yakin sih Tuhan akan mencukupkan semua rezeki orang. Jadi gue tidak ini. Cuman maksudnya banyak yang gue incar di dunia ini dari sisi karir ya. Banyak yang mau gue achieve gitu. Nah, apa achievement ultimate lo dari karir? Julio menjadi buka sekolah Hogwarts? Tidak, karir ya. Gue menjadi orang yang lebih keren daripada Reza Rahadian. Keren tuh gimana? Definisi keren? Karena nggak tahu, gue kan pengen banget jadi pemain film ya. Tapi kadang-kadang kalau kayak gue lagi olahraga gitu dengan headset, gue pengen jadi penyanyi gitu banyak. Nggak tahu, karena gue tuh suka sibuk. Jadi gue pengen bisa banyak hal. Oh, lu suka sibuk? Alasannya suka sibuk? Lu dijauhkan dari perasaan sendiri. Iya nggak? Lu fokus bekerja. Jadi kayak nggak ada tuh lo mau ngajakin temen lo misalkan kayak ayo nongkrong, gue nggak bisa, mati kan lo di rumah mau ngapain lo, gue tanya, mau ngaduk dalgona lagi kan udah nggak pandemi, iya kan, mendingan lo kerja coy. Kalau tiba-tiba nih, takut banget gua. nggak, dia tiba-tiba alam semesta minta Julio istirahat, jadi Julio dikirim ke Alaska sendirian, live Traveloka. Uang kerja itu nang. Iya kerja. Tapi di Alaska sendiri. Nggak boleh bawa manajer. Lu lihat salju, lu diem. Lu fine gak sama itu? Lu menikmati kesendirian lu? Gua nggak tahu ya, karena Alaska kan dataran luas terus nggak ada siapa-siapa. Tapi waktu di Amerika, gue setiap pagi sampai sore, tanya sama Yuki, gue tidak bersama mereka, gue di taman sendirian. Wow, Nick enak gak itu? Enak, tapi then again gue senang karena gue tahu malam-malam aku akan reriaan sama teman-temanku gitu loh. Gitu. Nah makanya gue bilang gue nggak tahu kalau di Alaska, karena kan Alaska kan kayak siapa tahu tiba-tiba gue 12 hari di sana ada snowstorm gitu. Jadi gitu gue tuh suka kayak sekarang tuh gue suka ketenangan, tapi gue nggak mau tenang-tenang banget dan kayak sampai berjam-jam. Gue suka keriaan tapi juga nggak ria-ria banget. Nggak ria-ria. Ada kasih gue waktu buat nge-charge, itu yang selalu gue bilang ke teman-teman gue, kayak gue butuh waktu sendiri juga. Anehnya sekarang gue kayak begitu. Wow. Dulu padahal kagak ada gue kayak gitu. Kalau ada satu hal yang bikin lu resah banget, apa sih Jul, dari the new Julio ini? Resah? Iya. Apa ya resah tuh? Resah tuh ya kurang lebih mirip lah sama gelisah cemas. Ya? Apa sih? Iya, geli-geli basah kalau geli. Resah. Yuk kita collab OnlyFans sih kayaknya. Ini kita mau telanjang kaki nih. Ulang lagi jokesnya. Resah tuh masa nggak tenang gitu ya? Iya, yang membuat lu nggak tenang tuh apa selain ya kehilangan dan lain-lain tadi. Yang nyata aja, yang sekarang lagi dihadapin ada gak? Bikin gua nggak tenang. Karena gue sih zikir setiap saat ya, kebetulan bikin gue nggak tenang. Biasanya sih yang ngomong gitu di tes ya Jul. Jangan dong, takut. Bikin gue nggak tenang. Sebentar. Biarkan gue berpikir. Nggak apa-apa ya, gue biarin. Gue resah karena apa ya? Selain the idea of feeling lonely, kayak belum ada deh. Karena maksudnya gagal kita udah biasa. Coba lagi aja. Apalagi sih biasa sumber keresahan tuh gagal nikah, takut pacar aja nggak punya, takut hantu maksud lo? Ya bisa. Hantu sih gue takut sih nang. Di Prambors ada hantunya nggak? Ada katanya coy. Terus gue tanya sama si anak indigonya, gue nggak tahu bener apa nggak. Iya terus katanya dia nggak suka sama gue ya. Terus
anak indigo bilang enggak, justru dia suka sama lo, lucu, lo suka lari teriak-teriak. Gue sering ngelakuin itu. Jadi gue merasa padahal anak indigonya nggak tahu. Ya dia jebor dateng gitu, tapi ya udah pindah lagi keresahan gue kayaknya belum ada ya Nang. Gue tidak tahu belum ada atau gue belum tahu. Atau mungkin gue belum bisa memproses perasaan gue gitu. Karena sebenarnya ketika gue kan dulu sempat beberapa saat tuh gue tuh kayak insomnia, nggak bisa tidur, gue resah tuh. Gue resah tapi gue tidak tahu apa yang gue resahkan, ngerti nggak lo? Gitu, gue resah tapi gue nggak tahu apa yang gue, mungkin gue belum bisa memproses itu semua. Kayak ini gue belum bisa pilah-pilah kayak oke lu sedih, oke kenapa. Nah makanya kan kadang-kadang tuh kan nih ini lucunya nih, gue pernah kayak aduh gue sedih deh, gue stres, gue gini, terus teman gue bilang coba aja ngobrol-ngobrol sama Danang gitu. Karena mungkin Danang bisa memberikan solusi gitu. Tapi kenapa gue tidak menghampiri lu, even ngechat lu pun gue tidak, karena ya gue nggak bisa memproses kenapa gue kayak gini Nang, ngerti nggak lo? Sama kayak gue datang kayak Nang, gue sedih kenapa cuy? Kagak tahu. Nah itu kan kayak terlalu abu-abu ya. Kalau misalnya gue tanya hal ini gimana? Apa aja yang ngebuat lu sedih Jul? Tai kangkung jadi. Loh, katanya lu nggak tahu. Iya. Loh, nggak bener ya? Nggak, maksud gue tai kangkung itu kangkung kenapa berak? Kangkung berak. Biasa kangkungnya Pokemon maksudnya. Kangkungnya belum potty train. Nah, anjing kangkung apa anjing? Iya, maksud gue lu kan nanya. Datang ke gue percuma. Maksud gue bukan datang ke gue, ngobrol sama gue percuma. Ya mumpung lagi sempat. Selain the ideas of your being lonely. Gitu tolong. Loh, gue kan nggak punya tujuan apa-apa. Gue cuma nanya. Pemirsa, kita sudah masuk ke bercinta intinya. Setelah tadi foreplay. When marimba rhythm starts to play. Hal yang bikin gue sedih tuh banyak banget sih. Apa aja yang membuat lu sedih? Kan gue nggak bilang banyak, ya semuanya. Top 3 lah. Peringkat ketiga. Gimana? Suara gue kayak Girindra Acoka nggak? Takut. Halo Mas Oki. Peringkat ketiga. Loh, kok gue gak kepikiran apa ya? Kok yang dipikir gue cuman kehilangan sendiri. Iya, apalagi ya? Coba lo sebutin ya Nang, mungkin gue bisa bilang yes or no nya kali ya? Ya, gue gak tahu apa aja yang lo takutin. Apa ya? Apa aja? Gue takut tidak sukses mungkin. Oke. Walaupun kita gak tahu takaran sukses itu seperti apa sebenarnya. Iya. Dan orang punya timingnya. Gue takut kehilangan itu lagi. Lo takut kehilangan. Apa aja berarti lu takut tidak sukses, takut kehilangan, takut sendiri. Itu aja sih. Ya itu aja kan berarti kan. Yang bisa gue proses kayaknya sekarang itu. Iya berarti kan dari awal juga itu kan ketakutannya. Iya. Berarti kan nggak ada yang lu nggak bisa proses kan. Berarti emang udah diproses semua kan. Nggak tahu udah apa ternyata belum Nang. Itu yang gue takutin sebenarnya tuh kan takut. Tuh ketakutan gue. Gue takut gue belum. Gue takut bahwa ternyata ada pintu yang belum gue buka nih gitu. Apa aja yang membuat lu tidak membuka pintu itu Jul? Pintu itu ngarah kemana kira-kira? Nggak tahu kan belum gue buka. Kira-kira. Eternal Happiness, anjing. Eternal tuh film. Happiness juga film. Apa ya? Iya, gue nggak tahu pintu itu mengarah kemana. Ada pintunya. Gue tidak tahu lagi. Ya itu dia kayak. Nah makanya tadi gue bilang yang gue takutkan adalah bahwa ternyata ada pintu yang belum kebuka sama gue nih. Gitu. Lu nggak apa-apa nggak nunggu sampai waktunya lu dapet pintu itu? Apa lu dalam waktu tergesa-gesa nih? Keburu-buru umur atau? Belakangan ini gue sedikit tergesa-gesa. Cuman ya itu. Ya mungkin gue tergesa-gesa karena lately semangat kerja gue juga lagi besar sekali. Jadi gue agak tergesa-gesa. Kalau kemarin-kemarin kan gue kayak santai aja gitu. Kalau sekarang gue nggak tahu sekarang tuh tiba-tiba gue pengen ini gitu. Pengen ini. Ujungnya kemana? Puas. Gue puas sama diri gue sendiri. Sekarang gue nggak puas sama diri gue sendiri. Describe puas. Apa yang gue inginkan dari kemarin-kemarin misalkan ya kan puas itu kan luas ya dan orang tuh kepuasannya beda-beda ya. Iya puas luas, paus gede. Terus ya, describe puas. Apa yang gue inginkan tercapai Nang.
Apa yang lo ingin? Gua Apa ingin, aja yang lo ingin? gue ingin sukses, gue ingin keluarga gue bangga ada sosok gue di dalam keluarga itu gitu. Bukannya udah? Nggak tahu, gue nggak tahu mereka bangga apa enggak sama Kenapa gue. lo nggak tanya? Karena tidak ada komunikasi di keluarga gue. Oh, Gitu. ya maksud gue kan komunikasi kan nggak harus dua arah kan. Lu Iya. tanya aja biar lu tenang. Ya kalau komunikasi satu arah kan, Ya, mah lu nanya aja. bangga nggak? Gitu mah Lu gua. paling dapetnya gitu. Atau kayak, tapi- deh apa kok bilang itu Julio? tapi kan seenggaknya lu ngomong, lu bertanya kan, gitu nggak sih? Tapi gue low-key merasa mereka sebenarnya sudah bangga sama gua. Gua agak ada tuh hati kecil gue ngerasa kayak mereka udah bangga deh. Tapi di sisi lain gue pengen memberikan yang lebih gitu. Oke, kalau memberikan yang lebih, gua maklum lah karena tadi kan lu bilang kan emang lu suka memberi ya. Nah maksud gua, apakah orang-orang butuh memperlihatkan bahwa mereka bangga sama lu? Tidak. Wah. Tapi dan again itu semua kan itu semua tuh gua dan perasaan gua aja. Oke, Kayak oke gua merasa gua butuh ngasih mereka lebih. Gua ngerasa karena kan dan again ujung-ujungnya gua pengen bikin gua bahagia. Gimana caranya biar gua bisa bahagia? Gua merasa gua sudah cukup membuat mereka bangga. Itu bikin gua bahagia. Nah, sekarang itu belum gua dapatkan nih gitu. Kayak gua pengen apa, yuk kita lakuin lagi gitu. Oke. Kalau tadi kan buka baju, bercinta. Nah karena kita staminanya nggak seberapa langsung klimaks aja ya. Anjing gue takut banget. Enggak sih, gue bisa. Perasaan Julio sekarang tuh apa sih Jul? Keren. Hebat. Closure. Kalut gue, nggak tahu sekarang kalut. Kalut. Describe kalut. Semua di kepala tuh jadi satu. Kayak semuanya kayak everything everywhere all at once gitu. Gue merasakan itu kayak maksudnya semua tuh lagi kayak ini tuh lagi berisik gitu di kepala gue. Kayak wah. Mana kan tadi kan gue bilang kan gue tuh orangnya lately gue pengen fokus. Nah tapi di saat gue sudah menemukan resep fokus itu kepala gue lagi kayak das gitu. Das dos tuh apa aja yang diomongin? Gue sudah memikirkan banyak kayak gue mau ini. Oke, untuk kesini berarti gue harus begini. Tapi gue ada kerjaan ini. Tapi gue mau ini dulu nih. Tapi gue harus bentar deh. Tapi terus ini gimana Jilo? Sini gimana? Terus lu buat ngarepin itu sama gimana gitu. Begitu sekarang gue merasanya kepala gue. Jadi Julio akan melakukan Jogging pagi untuk tenang.